Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Sopuro, NIM 140141939, Firza Ayu Destia, NIM 140141935, dan M. Sultan Ardiansyah, NIM 140141941 akan mempresentasikan tentang prosedur dan rancangan manajemen kelas. Lanjut. A. Prosedur manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan suatu tindakan yang menunjuk kepada kegiatan-kegiatan yang berusaha menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Apabila seorang guru melakukan kegiatan manajemen kelas dengan atau melalui langkah-langkah tertentu, berarti guru tersebut sudah melakukan kegiatan manajemen kelas berdasarkan prosedur manajemen kelas. Jadi, prosedur manajemen kelas adalah serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan terciptanya kondisi optimal serta mempertahankan kondisi optimal tersebut supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Prosedur manajemen kelas bertumpu pada dimensi pencegahan dan dimensi penyembuhan. A. Prosedur dimensi pencegahan. Adapun prosedur manajemen kelas dimensi pencegahan sebagai berikut. 1. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru inilah yang paling strategis dan mendasar, karena akan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang merupakan modal dasar dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat menghilangkan sikap otoriter dan sikap permisif yang dipandang kurang manusiawi dan kurang realistik. Implikasinya di kelas akan tampak pada sikap guru yang demokratis, sikap yang stabil, kepribadian yang harmonis, berwibawa. Penampakan sikap ini akan menumbuhkan respon positif bagi siswa. 2. Peningkatan kesadaran pada siswa. Kurangnya kesadaran siswa akan menumbuhkan sikap suka marah, mudah tersinggung, yang memungkinkan siswa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang dapat mengganggu kondisi optimal belajar. Peningkatan kesadaran siswa pada dirinya dapat menanggulangi sikap kemalasan, sikap menyerahkan tanggung jawab, kurang puas, mudah kecewa, mudah tertekan oleh peraturan sekolah, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kesadaran pada siswa, guru perlu memberitahukan hak dan kewajiban siswa, memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan dorongan siswa, menciptakan suasana saling pengertian, saling menghormati, dan rasa keterbukaan antara guru dan siswa. 3. Sikap polos dan tulus dari guru. Sikap polos, tulus hati, jujur, dan terbuka adalah suatu modal untuk menciptakan kondisi yang optimal untuk membelajarkan siswa. Sikap ini mengandung makna bahwa guru dalam segala tindakannya boleh berpura-pura, bersikap, dan bertindak apa adanya. Guru dengan segala sikap dan kepribadiannya sangat mempengaruhi lingkungan belajar, karena tingkah laku, cara menyikapi, dan tindakan guru merupakan stimulus yang akan direspon oleh para siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Sultan Ardiansyah. 4. Mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Seorang guru hendaknya mampu mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku siswa yang sifatnya individual maupun kelompok, termasuk penyimpangan yang disengaja. Guru juga harus mengenal berbagai pendekatan yang paling tepat. Selain itu, guru perlu mempelajari pengalaman guru-guru lainnya yang gagal atau berhasil untuk mencari alternatif yang bervariasi dalam menangani berbagai masalah pengelolaan kelas. 5. Menciptakan kontrak sosial. Penciptaan kontrak sosial pada dasarnya berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan seraya memberi gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan siswa. Untuk mengelola kelas, norma berupa kontrak sosial atau daftar aturan, tata tertib dengan sanksinya yang mengatur kehidupan di dalam kelas. Perumusannya harus dibicarakan atau disetujui bersama oleh guru dan siswa.
B. Prosedur dimensi penyembuhan. Prosedur dimensi pencegahan antara lain 1. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru, peningkatan kesadaran peserta didik, sikap polos dan tulus dari guru, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan, menciptakan kontrak sosial. Prosedur dimensi penyembuhan langkah-langkahnya antara lain 1. Mengidentifikasi masalah. Pada langkah ini, guru melakukan kegiatan untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul dalam kelas. Kemudian, guru mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan, sekaligus mengetahui latar belakang yang membuat siswa melakukan penyimpangan perilaku. 2. Menganalisis masalah. Pada langkah ini, guru menganalisis penyimpangan pada siswa dan menyimpulkan latar belakang dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Setelah ditemukan penyimpangan, guru menentukan alternatif-alternatif penanggulangan atau penyembuhan. 3. Menilai alternatif-alternatif pemecahan. Pada langkah ini, guru menilai dan memilih alternatif pemecahan berdasarkan sejumlah alternatif yang telah tersusun. Sesudah terpilih alternatif pemecahan yang dianggap tepat, selanjutnya guru melaksanakan alternatif pemecahan itu. 4. Mendapatkan balikan. Pada langkah ini, guru melakukan kegiatan kilas balik. Tujuannya untuk menilai keampuhan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan kilas balik dilakukan oleh guru dalam bentuk pertemuan dengan siswa. Diusahakan dengan penuh ketulusan, semata-mata untuk perbaikan dan kepentingan siswa dan sekolah. Selain itu, perlu disikapi perilaku guru pada saat pertemuan tersebut, agar di antara kedua pihak dapat saling memperbaiki dan saling mengingatkan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Firza. B. Rancangan prosedur manajemen kelas. Rancangan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen kelas merupakan pangkal kegiatan yang dapat berdimensi preventif dan kuratif, sehingga perencanaan prosedur manajemen kelas ke arah dimensi preventif dan kuratif itu kesemuanya bermuara pada tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya kondisi serta mempertahankan kondisi optimal yang mendukung terlaksananya proses belajar mengajar. Lanjut. C. Faktor rancangan prosedur manajemen kelas. Penyusunan rancangan prosedur manajemen kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu 1. Pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat manajemen kelas. 2. Pemahaman terhadap hakikat peserta didik yang sedang dihadapi. 3. Pemahaman terhadap bentuk penyimpangan. Dan yang keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. D. Manfaat rancangan prosedur manajemen kelas. Manfaatnya yaitu 1. Menjelaskan bahwa manajemen kelas sebagai hal yang menarik untuk dipelajari. 2. Menyimpulkan peran guru dalam penciptaan sistem lingkungan yang mendukung pembelajaran. 3. Menjelaskan tindakan-tindakan dalam manajemen kelas. Lalu yang keempat, menyimpulkan perbedaan antara pengertian manajemen kelas dan prosedur manajemen kelas. Yang kelima, mengidentifikasi rancangan prosedur manajemen kelas. Dan yang keenam, menyusun rancangan manajemen kelas. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya
Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.